Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Taufik Zain. Kali ini saya akan berbagi tentang video penggantian head unit Honda PR-V tahun 2017 dari ukuran yang aslinya 7 inci menjadi 9 inci. Tempo hari saya membeli head unit ini yang bisa dipakai untuk Honda Brio, Mobilio, atau PR-V. Penjualnya memberikan pilihan bisa beli head unitnya saja atau paket komplit. Kebetulan saya memilih yang paket komplit. Nah, apa saja yang diperoleh kalau belinya paket komplit seperti ini? Mari kita lihat bersama. Ini dus paketnya Tempo Hari dan sudah saya buka bungkusnya. Sekarang akan kita rinci satu persatu barang yang ada di dalamnya. Kita akan buka dulu bagian yang inti, bagian yang paling besar ini ya. Bagian intinya adalah head unit 9 inci. Barangnya seperti ini. Ya. Nah, ini barangnya. Ini tampilan belakangnya dan tampilan luarnya seperti ini. Ini nanti tombol untuk hazard. Nah, aslinya kecil, 7 inch. Kemudian menjadi 9 inch, ini ya. Ininya jadi mepet ini ya, untuk lebarnya maupun panjangnya. Oke, untuk framenya ini persis ukuran Mobilio, Brio maupun PR-V. Nah, ini soket-soketnya dari head unit ini. Nanti ada kabel yang nyambung ke soket aslinya. Jadi kita tidak usah merubah-rubah atau memotong kabel. Oke, kita lihat barang yang lain selain head unit itu. Nah, ini dulu. Saya beli paket komplit itu dapat ini. Nah, ini paket untuk power dan juga speaker ya. Ini bisa masuk ke sini nanti. Nah, soketnya ini bisa masuk ke sini. Nah, masuk plug. Kemudian ada kabel antena, ini kita buka untuk ikatan kabelnya. Kabel antena masuk ke sini. Plug. Nah, sudah. Tidak ada lagi, oke. Selanjutnya ini kabel untuk kamera belakang ini ya, sambungan. Nanti berarti kabel ini tidak usah dipakai, kita pakai kabel yang sudah ada di mobilnya. Kemudian, nah ini kameranya. Karena mobilnya sudah ada kamera, maka ini kita simpan dulu sebagai cadangan. Kemudian ini untuk kamera ya. Terus ini powernya, nah ini satu paket ini berarti sebagai cadangan aja. Selanjutnya kabel ini. Tadi kamera itu ada juga ini bawaan, diberi paket skrup karena ini tidak dipakai, sementara buat cadangan aja. Oke, selanjutnya ada kabel kabel ini untuk front left out. Nah, ini untuk sambungan ke arah depan, kiri. Nah, untuk outputnya ini ya. Terus kemudian, nah ini banyak lah ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada banyak, ada mic-nya juga ini. Video out. Nah, ini nanti kita pakai untuk ke arah eksternalnya. Ini kita sambung aja. Nanti kalau perlu tambahan tinggal colokan aja. Biar kelihatan. Nah, ini. Set. Oh, sudah ngikat ini. Oke, sudah. Coba sekali lagi. Cabut. Masukkan. Nah, bunyi tik. Oke, ini kabelnya. Kemudian ini ada sambungan. Nah, ini sambungan bisa untuk power kipas ini ya. Supaya nggak panas. Ini sambungkan. Ya, oke. Sudah, selanjutnya. Nah, ini ada kabel untuk USB. Jadi kalau pakai data atau lagu-lagu ini ya, pakai ini USB-nya. Yang masukkan aja ada 2 ini. Pasang aja dua-duanya. Posisinya ini tinggal colok aja. Ini di tengah sini ada 2 ini. Nah, masuk. Satunya lagi kita masukkan juga. Nah, sudah. Nah, udah masuk ya. Sampai bunyi klek gitu ya. Ya. Oke, kemudian ada lagi ini untuk GPS. Nah, ini ada fasilitas GPS-nya ini. GPS-nya ini masukkan ke sini ada. Ini ada tulisan GPS. Kita masukkan. Ya. Oke. Ini kalau perlu lebih dikencangkan lagi pakai kunci pas ya. Ini kemudian ada satu lagi ini. Ada 2 yang kosong ini ya. Satunya lagi ini. Nah, ini yang ke arah kamera ini. Sudah masuk. Nah, ini nanti disambungkan dengan kamera yang lama. Oke. Sudah. Seperti ini rakitannya untuk kabel dan head unit 9 inci. Tampilan depannya ini. Baik, sekarang kita bongkar untuk head unit yang lama yang 7 inci bawaan dari dealernya. Oh iya, ada yang ketinggalan ya. Jadi sebaiknya sebelum bongkar-bongkar baca dulu ini. Ini yang penting, ada panduan. Nah, ini belum pasang ini. Ini kebetulan kemarin sudah saya baca.
Saya lihat-lihat, nah ini penting, jangan sampai hilang ini untuk konfigurasi penyambungannya. Dan ini, nah seperti ini. Lengkap di sini. Oke, kemudian satunya lagi, ini. Yang kecil produk manual, nah ini ringkasannya. Ini kemudian user manual, user manual. Nah, seperti ini. Terus ada apa ini? Thanks for watching. Ada skema juga, skema instalasinya. Nah, ini untuk panduannya ada 4, ya 1, 2, besar ini dan 1 lembar ini. Kita selipkan aja di sini. Garansinya, oh, tidak ada garansi. Tidak ada lembaran garansi apa-apa. Ini buatan Cina. Mereknya juga tidak tahu merek apa ini. Belum diberi merek. Tapi lihat reviewnya kok bagus. Jadi, ini made in China. Oke, silakan ikuti terus untuk penggantian head unit dari 7 inci menjadi 9 inci. Oke. Sekarang saya berada di dalam kabin Honda BR-V. Saya akan melepas head unit bawaan dari Honda BR-V ini yang aslinya 7 inch. Kemudian nanti akan diganti dengan ukuran 9 inci. Nah, untuk melepas head unit ini, pertama kita harus melepas laci ini dulu. Kita taruh telapak tangan kita di atas. Sudah ada gerakan. Kemudian kita tarik yang bagian bawah. Nah, lepas. Oke, selanjutnya kita lepas baut 2 di sini. Dari sini. Untuk melepas baut 8 tersebut, kita bisa menggunakan kunci shock ini, nomor 8, kemudian asnya ini. Nah, kita bisa menggunakan ratchet agar lebih mudah. Posisinya masukkan di coakan ini. Kita raba-raba supaya pas. Nah, ini sudah pas. Masuk pada bautnya. Kemudian putar berlawanan jarum jam. Putar terus sampai lepas. Nah, ini putar terus. Nah, lepas. Bautnya seperti ini. Kecil. Tinggal 1. Bagian sini ada coakan juga. Nah, sudah masuk. Kita putar berlawanan jarum jam. Ya. Putar terus. Kalau sudah agak ringan, bisa menggunakan tangan saja. Putar sampai lepas. Nah, lepas juga bautnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melepas head unit ini. Batasannya atasnya sini, kiri ini, bawah sini, dan kanannya ini. Kita perlu mendorong dari belakang, kemudian sambil mencongkel pada bagian sisi kiri, bawah, dan kanan. Karena ruang yang tersedia di sini tidak ada, maka kita perlu melepas laci ini dulu agar bisa terbuka lebih lebar. Untuk melepasnya mudah, kita tekan kiri ini, sama tekan kanan. Nah, cukup begini saja. Kita lepas sehingga terbuka lebar. Kemudian kita dorong head unitnya dari belakang.
Kita masukkan tangan kita dari atas ya. Atas, kita dorong head unitnya. Nah, ini goyang-goyang. Kita congkel dengan alat congkel plastik ini. Kita masukkan pada samping kiri sambil didorong. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita bisa buka. Ya sudah terbuka. Kalau belum terbuka, congkel bagian bawah, kemudian bagian kanan. Nah, ini sudah terbuka. Udah ya, karena tadi sudah saya coba untuk melepasnya. Selanjutnya kita bisa melepas bagian soket-soketnya. Di sini ada 5 soket yang perlu dilepas. Ya. Pertama, soket hazard ini. Nah, satu. Kemudian yang kedua, kabel ke arah kamera mundur yang warna kuning ini. Kemudian ketiga, sinyal untuk mundur warna putih ini. Kemudian soket antena dan ground. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir adalah kabel yang banyak pinnya ini, atau soket yang banyak pinnya ini. Iya, oke, lepas. Tinggal kabel USB ini tinggal tarik aja. Oke, tinggal ganti yang 9 inci. Sebelum kita pasang head unit yang baru dengan ukuran 9 inci ini ke dalam mobil, ada beberapa bagian kecil yang perlu kita pindahkan dari head unit yang lama ini. Antara lain tombol hazard ini. Nah, tombol hazard ini kita lepas dari belakang. Ada 2 skrup. Kita gunakan obeng plus. Agak besar obengnya supaya kuat saat memutarnya. Nah, ini sudah lepas satu. Ya, sudah lepas. Kita lepas tombolnya. Oke, sudah lepas. Kita pasang ke head unit yang baru. Kita tahan dengan ini ya, spons ini ya, supaya tidak rusak bagian layarnya. Nah, ini kita pasang tadi itu horizontal, sekarang menjadi vertikal posisi skrupnya ini. Oke, tombol hazard sudah terpasang. Kemudian satu lagi yang perlu kita pindahkan yaitu clip head unit seperti ini. Ada 6, atasnya ada 3, bawahnya juga ada 3. Kita gunakan obeng kecil 2 ini, obeng minus ya. Kita congkel bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya. Lalu dorong. Wah, lepas. Ya. Bawahnya congkel, kemudian atasnya bareng, congkel obeng 2, kemudian dorong. Nah, seperti ini.
Ya, pas. Selanjutnya bagian bawah. Iya, lepas. Nah, lepas. Oke. Ada 6. Kita pasang pada head unit yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, terakhir 6. Oke, siap dipasang ke mobilnya. Ikuti terus. Oh iya, ini ada satu kabel yang perlu diberi sekun, karena nanti akan disambungkan dengan sekun yang lain. Kabel warna coklat yang ada tulisan back ini adalah kabel sinyal mundur untuk kamera belakang. Jadi ini tersambung dengan kamera belakang, ini kita ibaratkan kamera belakangnya, maka kabel ini terhubung paralel dengan lampu mundur. Pada saat kontak on dan gigi Fresneleng masuk mundur, ada aliran listrik yang masuk kabel coklat ini. Dan head unit akan menampakkan sorotan kamera belakang ini. Seharusnya ujung kabel ini diberi soket 1 pin, seperti sebelumnya, bentuk seperti ini. Namun karena tidak ada soket tersebut, maka saya ganti dengan sekun seperti ini. Yang penting bisa terhubung dengan kabel sinyal mundurnya. Sekun yang saya gunakan ukuran mini, female atau cewek. Cara pemasangannya sebagai berikut. Kita beri selongsong dulu untuk pengaman, selongsong plastiknya, pengaman dari sekun. Nah, sudah masuk. Kita kupas kira-kira 1 cm kupasannya. Nah, ini saya menggunakan model bolak-balik untuk penjepitan urat kabelnya. Jadi kita masukkan sini dulu. Nanti kita balik posisinya. Ini kita jepit. Kemudian dibalik. Nah, dibalik seperti ini. Sehingga apabila tertarik, ini akan tidak mudah lepas. Nah, seperti ini. Supaya ikatannya lebih kuat, saya menggunakan alat terminal crimping plier. Mudah-mudahan bagus. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, ini siap dipasang ke mobilnya. Oke, silakan ikuti terus. Oke, sekarang saya akan pasang head unit Android 9 inci ke lubang head unit BRV ini. Pertama kita masukkan dulu 2 kabel USB dan juga kabel untuk GPS. Kotaknya ini kita masukkan, kita amankan di dalam dulu. Nanti kita atur kemudian.
Kemudian kita kembalikan soket-soket yang sebelumnya telah dilepas. Pertama kita masukkan soket yang banyak pinnya ini. Nah, sudah masuk satu. Kemudian soket antena dan ground. Ini ya kurang klek gitu ya. Tidak bisa seperti aslinya ini. Klek. Ya, mungkin seperti ini, kan. Oke. Kemudian ini sinyal untuk mundur. Nyambung ke kabel back warna coklat. Nah, ini lumayan bisa lengket ini. Kemudian kuning ini ke arah kamera belakang. Ketemu kamera belakang, nah ini kamera belakang. Nah, satu lagi yang hazard ini. Nah, sudah masuk. Tinggal tancapkan untuk klipnya. Ada 6 klip itu ya. Kita paskan dulu. Nah, pas. Tes hazard. Nah, tes hazard oke. Kontaknya di ACC. Nah, kan live. Baik, head unit Android 9 inci sudah terpasang. Kita lihat penampilannya seperti apa. Kita nyalakan kontaknya, ACC aja dulu. Aksesoris, nah ini nyala. Ini posisi musik ya. Home-nya itu seperti ini. Nah, ini home-nya. Ini ada menu peta. Kalau kita mau kemana bisa lihat peta ini. Nah, oh, hilang. Oke, kemudian ini Bluetooth. Nah, ini Bluetooth. Kebetulan terhubung ke Redmi Note tadi. Selanjutnya ini radio. Nah, ini radio. Kemudian ini menu banyak ini. Kita lihat samping-sampingnya. Nah, ini. Oke, selanjutnya ada musik. Nah, ini musik. Terus berikutnya equalizer. Nah, terus yang paling pojok pengaturan WiFi dan lain-lain. Nah, ini yang belum adalah kamera belakang sama yang remote dari setir ini. Ini belum bisa difungsikan. Nah, kita fungsikan satu persatu. Untuk kamera belakang ini, pertama kita nyalakan kunci kontak. Mesin jangan dinyalakan. Jadi cukup kontak aja nyala. Kemudian kita posisikan flash-nya ini mundur. Nah, kita lihat di layar. Layar ini akan no sinyal. Nah, ini caranya. Kita tempelkan 5 jari kita. Kemudian kita tekan ini gambar mobil ini. Nah, ini kebetulan AHD. AHD ini kalau
kamera yang lama atau kamera bawaan dari Android-nya itu pas langsung nyala. Tapi kebetulan kamera bawaan BRV ini tidak bisa langsung nyala, kita harus setting disesuaikan dengan kamera bawaan BRV ini. CVBS NTSC ini, yang ini. Ya, nah langsung ini kamera belakangnya fungsi. Oke, nah itu yang kamera belakang. Selanjutnya untuk setting setir ini, kalau awalnya ini kan awalnya musik ya, kita contohkan musik. Untuk volume ini dari sini bisa ya. Nah ini turun, dari setir ini nggak bisa, naik turun nggak bisa, channel juga nggak bisa. Nah untuk settingnya kita masuk ke home, kemudian tekan tengah bawah ini, pilih SW, steering wheel belajar ya. Nah ini tekan, kemudian tekan mulailah belajar. Nah kita sesuaikan, kita sinkronisasikan untuk tombol ini dengan layar. Pertama kita tekan tombol volume atas, volumenya kita tekan sini. Nah sudah satu, kemudian volume bawah kita tekan di layar satu, nah sudah. Kemudian channel plus, nah ini channel plus yang sesuai adalah yang ini, nah sudah. Selanjutnya channel minus, kita tekan di sini minus 4, tinggal satu lagi mode kita tekan sini mode. Nah setelah selesai kita tekan N belajar. Nah ini maka volume ini akan bisa berfungsi. Kita coba setel musik volumenya. Nah ini volume turun. Nah channel, nah ini ganti sudah ini ya. Nah ganti, oke, channel turun, nah ganti lagi. Oke, demikian sekilas info dari head unit Android 9 inci. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.